Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dengan pada malam hari ini dengan renungan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Dimanapun saudara berada saat ini, mari kita akan tetap memegang kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah menjadi kekuatan bagi kita. Sebelum kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kami berterima kasih waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan masih mengizinkan kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dimanapun saudara kami saat ini berada, biarkanlah mereka tetap berpegang teguh akan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu ya dan amin, yang memberikan tuntunan dalam setiap langkah kehidupan kami. Karena firman-Mu menjadi sumber pengharapan kami, karena firman-Mu menjadi penghiburan kami, karena firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Urapi kami Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada malam hari ini saya ambil dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-12. Kita akan merenungkan dan kita diingatkan kembali bahwa hidup kita ini hidup yang penuh dengan kemurahan. Hidup ini harus dijalani benar-benar, bukan hidup ini dijalani dengan sembarangan. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, hidup di dunia ini adalah hidup dalam perjalanan kita. Dari detik demi detik, setapak demi setapak, jam demi jam, bahkan hari demi hari, perjalanan kita seperti seorang musafir yang menempuh perjalanannya yang panjang dan melelahkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita menyimak ayat ini, tentunya ada sesuatu hal yang sangat menarik, di mana Tuhan mengingatkan bahwa hidup ini jangan dijalani dengan sembarangan. Bahwa hidup ini penuh dengan tantangan. Kalau kita perhatikan hal ini, tentunya akan membawa kita lebih berhati-hati dan lebih mengutamakan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 dikatakan demikian saudara. Karena itu perhatikanlah, ya saudaraku yang kasih, karena itu perhatikanlah seksama. Apa? Bagaimana cara kita, hidup kita, janganlah, apa saudara, seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, saudaraku yang kasih, di dalam Efesus 5 ayat 15 jelas sekali diingatkan, hidup kita jangan seperti orang bebal, tetapi jadilah hidup seperti orang arif bijaksana. Apa artinya saudara? Kita harus berhati-hati, sangat berhati-hati, saudaraku yang kasih, penuh ketelitian. Jadi kita harus sangat hati-hati dan penuh ketelitian. Firman Tuhan menasihati kita agar hidup kita ini saudara menjadi orang yang arif, bukan menjadi orang bebal. Firman Tuhan jelas katakan di sini dalam Efesus, kita harus memperhatikan dengan seksama. Bagaimana cara kita hidup ini? Hidup kita ini harus mengandalkan Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita
akan terjerumus. Terjerumus dalam apa, saudaraku yang kasih? Terjerumus dengan berbagai persoalan hidup kita, di mana Tuhan sudah mengingatkan kita. Orang yang berlaku bebal adalah orang yang tidak bijaksana. Karena itu, saudaraku yang kasih, firman Tuhan katakan apa? Harus jadi orang bijak. Orang yang bebal adalah orang yang tidak bijaksana, yang menjalani hidupnya dengan apa? Sembarangan. Dengan sembrono. Hanya memusatkan apa? Perhatiannya kepada hal-hal yang duniawi. Tetapi orang yang arif beda. Kalau orang dunia mengandalkan hal-hal duniawi dengan perkara-perkara dunia, mengandalkan kekuatannya sendiri, hidup menyimpang dari kehendak Tuhan. Tetapi kalau orang arif bijaksana, orang yang berlaku bijaksana, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini jelas dikatakan dalam firman Tuhan ada orang yang melakukan, yang memperhatikan langkahnya dengan hati-hati. Jadi beda, saudara, orang yang bijaksana dengan orang yang tidak bijaksana. Selalu menyikapi setiap keadaan atau peristiwa dengan apa, saudara? Respon hati yang benar. Berarti ada perbedaan. Kalau orang bodoh, mereka hanya memikirkan hal-hal yang duniawi, mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kepintaran sendiri, ya, hidupnya dengan sembrono. Tetapi kalau orang bijaksana adalah orang yang selalu berhati-hati menyikapi setiap langkah, setiap keadaan, peristiwa, ya saudara, peristiwa yang dengan meresponi hati yang benar. Ya, ia berusaha supaya hidupnya itu berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi ada perbedaan. Firman Tuhan jelas dikatakan di sini dalam Efesus ini, saudara, kalau kita membuka, sangat kelihatan sekali bagaimana orang itu hidup sebagai anak-anak Tuhan. Jelas dikatakan apa, saudara? Karena itu perhatikanlah apa? Kehidupan kita dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kita diingatkan, jangan seperti orang bebal tetapi menjadi orang arif. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena itu pandangan kita harus selalu terarah kepada Tuhan. Coba kita lihat lagi di dalam Kolose, ya. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi saudara, dengan judul saya beri, perhatikanlah hidupmu lebih baik. Mungkin dalam perjalanan kita, tahun 2020, kita melihat, mungkin waktu-waktu yang kita lalui tidak pernah kita perhatikan. Hidup jalani, yang penting kita menjalani, tetapi tidak berpikir apakah perjalanan kita dengan Tuhan atau perjalanan kita dengan sesuka kita. Tetapi di sini kita mau melihat kembali, di sini kita diingatkan kembali bagaimana firman Tuhan itu mengingatkan, sehingga ia tidak hidup, saudara, tidak asal menjalani hidup. Nah, firman Tuhan jelas katakan Kolose 3 ayat 1-2 adalah apa, saudara? Supaya kita tidak asal menjalani hidup kita, tapi memperhatikan, saudaraku yang kasih, dengan seksama agar tetap hidup di jalan-jalan Tuhan. Nah ini, jadi kalau kita dikatakan pikirkanlah perkara yang di atas bukan di bumi, artinya apa? Kita harus memperhatikan berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan dengan seksama. Ia harus menghargai waktu, ya, menghargai waktu sebagai berkat yang sangat berharga dari Tuhan.
Mungkin saat ini kita tidak menyadari waktu yang Tuhan berikan kita jalani begitu saja. Tetapi waktu yang Tuhan berikan adalah sangat berkat yang sangat luar biasa, di mana Tuhan itu selalu memberkati kita untuk menjalani hidup kita. Ya, menghargai waktu berarti apa, saudara? Menggunakan waktu dan saudara, kesempatan dengan baik. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang kasih, kalau kita lihat kembali ke dalam Efesus lagi, saudara, Efesus pasal 5 ayat yang ke-16 dikatakan demikian, saudara. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini menjadi perenungan kita. Bagaimana kita menjalani waktu yang Tuhan berikan. Mungkin di tahun 2020 kita menjalani dengan sembarangan, dengan waktu yang penting saya jalani. Tetapi firman Tuhan kita diingatkan kembali supaya kita mempergunakan waktu yang ada. Ini menjadi perenungan bagi kita. Kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita menjadi hidup yang bijaksana. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Engkau telah mengingatkan kami Tuhan, agar kami hidup sebagai orang yang bijaksana, bukan sebagai orang yang bebal. Hidup yang menggunakan waktu yang Tuhan gunakan, supaya kami bisa menjalani bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Urapi kami Tuhan, meteraikan firman-Mu ke dalam setiap hati manusia Tuhan. Setiap orang-orang yang mendengarkan kepada firman-Mu ini Tuhan. Dimanapun saat ini saudara kami berada, Tuhan berkati Tuhan. Meteraikan firman-Nya Tuhan di dalam hatinya. Supaya dalam kehidupannya, hari-harinya Tuhan, mereka boleh berjalan bersama dengan Engkau, menggunakan waktu yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.